Kameranya bagus, buat foto sama video tuh udah mantep. Chipsetnya juga ngebut, tapi kok masih ada kurangnya ya? Di sini dengan Moldy, mari kita gibahin smartphone flagship terbaru dari Oppo, Oppo Find X8 Pro. Let's go! Ini adalah alasan kenapa di video rekomendasi belanja kemarin saya nggak merekomendasikan beli smartphone flagship di bulan ini. Karena smartphone ini mungkin lebih baik dari smartphone flagship lain yang tersedia di pasaran untuk saat ini. Ini adalah Oppo Find X8 Pro. Kita mulai dari hal yang paling saya suka dari HP ini dulu. Kamera. Oppo Find X8 Pro berkolaborasi dengan produsen kamera kenamaan dari Swedia, yaitu Hasselblad. Setup kamera di Oppo Find X8 Pro ini tuh sangat mewah. Kamera utama 50 megapiksel dengan OIS, 50 megapiksel periskop telefoto OIS dengan 3 times optical zoom, 50 megapiksel periskop telefoto OIS dengan 6 kali optical zoom, dan 50 megapiksel ultra wide. 4 kamera 50 megapiksel semua, dan 3 dari 4 lensa pakai OIS. Ini tuh mewah banget. Hal ini ngasih kelebihan dari sisi user experience. Mau pakai lensa manapun, hasil foto dan video yang kamu dapat itu tuh bagusnya konsisten. Coba lihat hasil foto-fotonya, tajam dan juga detail. Kamu bisa lihat guratan mahkota bunga di foto ini dan foto tangan saya yang sambil pegang minuman. Detail kulit, warna kulit, kontrasnya, tajamnya tuh dapet banget. Di foto ini juga kalian bisa lihat kedalaman kontras dan detail bata di bangunan. Enak banget liatnya. Low light juga bukan masalah buat HP ini. Suasana gelap masih terjaga, hasilnya cukup bersih dan minim noise. Detail juga masih terlihat. Ini semua adalah foto yang saya tangkap dengan menggunakan kamera utama. Sementara kamera kedua, yaitu periskop telefoto 50 megapikselnya yang punya 3 times optical zoom, saya biasa pakai buat foto-foto portrait. Hasilnya ya rapih banget. Point and shoot menggunakan lensa ini tuh cukup menyenangkan. Pas kondisi low light pun, mode portrait ini tuh masih kelihatan bagus. Nggak hanya berlaku sama orang aja ya bokehnya ya. Mau ke tanaman ataupun patung Maison Kitsune ini, hasil foto bokehnya tuh masih rapih. Di mode biasa juga kamu masih dapat hasil foto yang cukup detail. Kehadiran lensa ketiga yaitu periskop telefoto 50 megapiksel yang punya 6 times optical zoom ngasih 3 keuntungan. Pertama, buat foto-foto jarak jauh. Hasil foto dengan 6 kali pembesaran optical tuh terlihat sangat tajam ya. Tapi gimana kalau kita tes dengan pembesaran yang lebih tinggi dari pembesaran optikalnya? Saya udah coba buat foto mulai dari 6 kali pembesaran atau ekivalen dengan 135 mm, 13,3 kali pembesaran atau ekivalen 300 mm, dan 26,6 kali pembesaran atau ekivalen di 600 mm. Di kondisi cukup cahaya hasilnya bagus banget. Kalian bisa lihat detail dari pura yang saya foto ini, tajam banget kan? Tentu ketajaman berkurang seiring dengan berkurangnya cahaya ya. Seperti yang sobat lihat dari foto perahu ini. Saya foto pas lagi sunset soalnya. Kelebihan kedua buat foto-foto portrait. Karena bisa foto dari jarak yang lebih jauh, kamu tuh bisa menangkap foto portrait candid dengan lebih mudah. Saya ngelihat lensa ini akan sangat kepake buat kamu yang suka street photography. Karena ada OIS-nya juga, foto malam pakai lensa ini juga bakalan ngasih hasil foto yang tajam. Kelebihan ketiga dari lensa periskop telefoto 6 times optical zoom ini adalah buat foto-foto makro. Jarak ke objek bisa nggak terlalu dekat sehingga nggak ganggu objeknya, tapi hasilnya tuh tajam kayak begini. Asyik bukan? Dan lensa terakhir yaitu lensa 50 megapiksel ultra wide menjadi pelengkap yang manis. Warnanya enak, dynamic range juga oke, dengan detail yang masih terlihat thanks to resolusi tingginya. Sementara untuk kamera depan, Oppo Find X8 Pro ini tuh pakai kamera depan dengan resolusi 32 megapiksel. Kalau ngomongin hasil sih bagus ya. Kamera depannya detail dengan default ada beautification-nya. Sebagai perbandingan, saya juga foto dengan beautify mati. Terlihat beautify-nya tuh nggak lebay dan emang bikin wajah tuh makin cakep tanpa ngilangin detail. Mode potret kamera depannya juga rapih dan emang bagus. Hanya saja perlu diingat kalau kamera depannya ini nggak punya fitur autofocus. Nah, apakah ini sebuah kekurangan? Maybe. Tapi kalau ngomongin hasilnya sih ya saya nggak komplain lah. Kan hasil depan mah gimana muka sih bang? Hasil depan gimana muka ya? Iya. Ya kalau jelek mah jelek aja ya. Oh, mau kasih beautification level 300 aja. Mau dikasih OIS dengan sensor shift. Kalau mah jelek mah ya udah. Kalau dia pakai dynamic aperture gitu. Kamera depan dynamic aperture ya. So, untuk foto bisa dibilang mantap lah. Sekarang bagaimana dengan videonya? Untuk perekaman videonya,
maksimal hanya merekam di 4K ya resolusinya ya, nggak bisa di 8K. Yang mana ya sebenarnya saya sendiri nggak pernah ngerekam di 8K sih, jadi saya nggak ngeliat ini sebagai suatu masalah ya. Jadi perekaman maksimal itu di 4K, maksimum di 60 fps, tapi yang sobat lihat saat ini adalah di 30 fps karena ya nyamain sama frame rate video-videonya sobat HP ya. Dan kalian bisa lihat ya, walaupun situasi terik kayak begini, warnanya bagus, biru langitnya karena memang lagi ya Bali juga ya, indah gitu. Dan untuk kalau ganti-ganti lensanya, dia tuh lebih ke cepet gitu gantinya tuh, bukan kayak ke smooth transition, tapi ya tuh cepet banget gitu. Tapi di resolusi gini di 4K kamu bisa pindah-pindah lensa ke lensa manapun ya. Ini adalah salah satu kelebihan dari pakai lensa yang sama semua 50 megapiksel. Jadi ya no problem lah. Dan kalau dilihat dari ngomongin kualitas ya, nih misalnya kalian bisa lihat ya, nih tangan tuh detailnya oke, bokehnya juga oke. Jadi kalau untuk foto-foto produk tuh pasti hasilnya tuh bakalan keren kayak gini bagian backgroundnya. Nah, sebelumnya soalnya ada update. Ketika ada update ini hasilnya jadi lebih oke untuk ketepatan fokusnya ya. Biasalah HP baru launching pasti akan ada perubahannya. Dan itu dia yang kamu dapat dari kamera belakangnya. Sementara untuk perekaman kamera depannya resolusinya sama ya, bisa 4K 60 fps maksimal, tapi ya yang kalian lihat sekarang di 4K 30. Dan kalian bisa lihat langitnya, nih matahari lagi ada di tepat di atas ini sih. Tapi backlight bukan masalah kalau dilihat dari hasilnya, karena kalian bisa lihat ya belakangnya masih oke. Mataharinya agak susah sih sebenarnya untuk kasih lihat, tapi ya kalian lihat lah di sini kan tuh muka saya agak dark ya, tapi hasilnya tuh tetap oke karena kamera depannya ini juga kalau mau di push lagi dia tuh udah bisa support HDR. Jadi kamera depannya oke, dipakai buat ngevlog ini juga nyaman, dan ya resolusinya bagus, mantap sekali. Aku suka sekali sama HP ini. Sebenarnya ada satu fitur lagi dari Oppo Find X8 series, yaitu yang namanya sound focus. Saat ini kalian bisa lihat di belakang saya ini kayak ada air terjunnya ya, jadi kayak agak berisik gitu, ada noise-nya ya. Nah sekarang saya akan mengaktifkan fitur tersebut, dan ini dengan fitur sound focus menyala. Sebenarnya sih nggak harus matiin ya, karena di pojok kiri atas itu nanti tinggal dipencet aja. Tapi sekarang mungkin sobat bisa lihat bedanya atau tahu bedanya. Ketika fitur sound focus menyala, dia akan mematikan beberapa background noise dan lebih fokus ke suara vokal atau suara saya. Jadi kalian bisa denger ya bedanya kayak gimana sekarang. Hadirnya AI menambah lengkap fleksibilitas dari fitur kameranya, mulai dari aplikasi editing yang memiliki fitur AI Editor. Ada 4K Enhanced Quality, jadi kalau kamu crop foto kan kualitas fotonya tentu menurun ya. Nah dengan fitur ini sharpness dan texture itu tuh bisa lebih muncul thanks to generative AI. Kemudian AI Erase, yang ini kayaknya udah pada sering lihat lah. Bisa ngapus objek yang mengganggu di foto. Bagian yang dihilangkan kemudian di-generate dengan gambar baru. Selanjutnya ada fitur Unblur, dia bisa bikin gambar blur jadi tajam. Dan terakhir ada Remove Reflection. Jadi kalau hasil fotomu tuh ada refleksi dari kaca, contohnya misalnya foto dari dalam mobil, kamu tuh bisa menghilangkan refleksi yang ada, seakan kamu foto tanpa dipisahkan kaca. Bang, Hai. tapi kayaknya fitur ini mengancam UMKM bang. Apa? Pijat refleksi? Pijat refleksi dihilangin? Menghilangkan refleksi. Emangnya fitur AI ini Satpol PP? Kacau ini. UMKM terancam nih kalau begini. Gue udah kebayang nih kalau udah dengar ngomong refleksi Irwan gitu. Kamu suka pijat sih. Justru gue gak suka pijat, geli. Selain di aplikasi editor, AI juga hadir di aplikasi kamera. Kadang di beberapa kesempatan saya tuh selalu dapat rekomendasi Smart Scenes. Ketika lagi ada lampu sorot, secara otomatis merekomendasikan stage. Hal ini akan mengurangi terangnya lampu sorot, sehingga kamu tuh dapat foto atau video dengan pencahayaan yang lebih pas. Atau yang kepake sama saya pas lagi di Bali adalah Scene Fireworks. Di scene ini shutter speed akan cepet dan
exposure juga lebih pas. Karena kalau di mode auto, shutter speed akan lama karena kita kan fotonya pas lagi di malam hari. Kalau nonton kembang api kan, exposure ledakan kembang api juga jadi berantakan. Nah, kalau scene fireworks ini dipakai, kamu tuh bisa lihat bedanya. Lebih bagus kan? Smart Scenes ini juga tersedia untuk video juga. Untuk hasilnya, sobat bisa lihat sebagai berikut. Seperti biasa, fitur kamera Pro juga ada di HP ini, mode master namanya. Kamu tuh bisa atur beberapa settingan kamera secara manual, jadi kamu bisa dapetin hasil foto yang sesuai sama kebutuhan. Saya sendiri pakai ini tuh pas mau foto makro dengan periskop telefoto 6x optical zoom-nya ya. Jadi foto objek yang kecil itu tuh jadi bisa lebih pas fokusnya. Plus, Oppo Find X8 Pro ini dilengkapi sama quick button di bagian samping, semacam area kapasitif yang bisa kamu klik 2 kali. Nah kan, kebuka kameranya ya. Jadi dia tuh langsung kebuka kameranya, dan kalau di swipe dengan landscape itu tuh jadi semacam zooming button gitu. Asik dah. So, di bagian kamera aja sobat bisa lihat kalau Oppo Find X8 Pro ini bisa deliver experience yang komplit. Fotonya bagus, potretnya juara, zoom juga oke, videonya detail dan stabil, ditambah fitur AI yang emang berguna. Sekarang bagaimana dengan sektor lainnya? Di bagian spesifikasi, Oppo Find X8 Pro ini tuh menggunakan chipset terkencang dari MediaTek, yaitu MediaTek Dimensity 9400. Chipset 3 nanometer dari MediaTek ini tuh bisa ngasih AnTuTu benchmark sekitar 2,2 juta. Ya, dapat hasil segini tentu impresif. Cuman saya tahu apa yang ada di sebagian pikiran sobat. Snapdragon 8 Elite bisa lebih tinggi AnTuTu-nya? Ya benar, tapi apa emang butuh nilai AnTuTu benchmark setinggi itu? Soalnya dari apa yang saya rasain di Oppo Find X8 Pro ini aja tuh kayak ya udah segini aja tuh udah oke banget kok. Buat harian tentu nggak ada masalah ya, mau sosmed, chat, itu tuh nggak ada ngelek-ngeleknya. Dipakai main game Mobile Legends di settingan ultra juga bisa dapetin 120 fps stabil. Untuk game berat kayak Zenless Zone Zero itu tuh bervariasi. Di settingan mentok kanan, grafis high dan fps 60 bisa dapat antara 45 fps sampai 60 fps tergantung seberapa banyak combo yang kamu lakukan. Saya sendiri sih senengnya main di grafis low dan fps 60. Kamu bisa dapat fps antara 55 sampai 60 fps. Cukup nyaman. Ini juga saya mainnya di mode balance ya. Kalau di mode game pro, kamu tuh bisa dapat antara 55 sampai 60 fps di grafis high dan 60 fps. Dan di grafis low cuman antara 59 sampai 60 fps aja, smooth banget. Mode ini bisa kamu akses dari Hyperboost Oppo yang ada di samping pas lagi main game. Kalau kamu aktifkan Championship Mode, kamu tuh bisa blokir semua notif dan banner dan fokus hanya main ke gamenya aja. Dikombinasikan sama ColorOS 15.0 yang smooth, layar LTPO AMOLED 120Hz punya resolusi 2780 x 1264 pixel sehingga ngasih kerapatan pixel di 450 ppi. Multitaskingnya nyaman karena RAM 16GB-nya. Mau dual screen kayak begini tuh aksesnya juga gampang, nyaman banget lah overall experience-nya. Di bagian samping ada switch buat atur profile dengan cepat. Mau silent, vibrate, atau ring tinggal di slide doang. Cukup nyaman pas kalau misalnya kamu mau sholat ya. Tinggal cetekin aja ke atas jadi silent, pas udah selesai sholat cetekin lagi ke bawah ke jadi ring. Jadi nggak akan kelewat notifikasi atau telepon penting. Keluhan saya paling ada di banyaknya aplikasi yang terinstall sedari awal kayak Finisi, Lazada, LinkedIn, Shopee, dan lain-lain. Yang mana ini keluhan minor sih, soalnya kamu bisa hapus juga sih. Oh, sama satu lagi, wallpaper di lock screen yang ganti-ganti ini juga bahaya. Kadang tuh ada foto cewek random. Bukan apa-apa sih, soalnya ada kejadian. Saya jadi ditanyain istri, ini siapa? Ya mana saya tahu. Jadi ini sebenarnya adalah fitur lock screen magazine. Konsepnya tuh kamu tuh dapat lock screen wallpaper yang beda-beda. Kadang gambar kucing, kadang bintang film, kadang ada Martin Paes juga ya. Kadang juga ya itu cewek random nongol. Daripada menjadi masalah yang tidak-tidak, saran saya buat para bapak-bapak, fitur lock screen magazine ini dimatiin aja dah. Itu fitur unggulan loh bang buat bapak-bapak. Bapak-bapak yang kesepian, hah? Seperti Anda. Bapak-bapak kesepian. Terakhir yang cukup impresif adalah ketahanan baterainya. Menggunakan baterai silikon karbon dengan kapasitas 5910 mAh bisa ngasih ketahanan baterai mungkin sampai 1,5 hari.
Karena selama saya pakai di Bali kemarin yang full ambil sampel foto dan video plus WhatsApp utama juga saya masukin ke sini, itu tuh ketahanan baterainya tuh luar biasa. Sisa di malam hari sekitar 30%-an, cukup impresif. Ditambah lagi, ngecasnya ini tuh cepet, yaitu di 80 watt. Support wireless charging 50 watt dan reverse wireless charging di 10 watt kalau butuh ngecas TWS. Nah, ini kepake nih. So, kita kembali ke narasi awal. Kameranya bagus buat foto dan video. Yes, bagus banget. Nggak bisa rekam 8K? Bukan masalah buat saya, karena saya juga nggak pernah rekam video 8K juga ya. Mau nontonnya juga di mana? Saya nggak punya monitor 8K. Kemudian kamera depannya bagus, tapi nggak autofocus. Kalau saya bukan reviewer, saya tuh mungkin nggak akan notice kali ya. Karena saya notice-nya juga pas lagi lihat GSM Arena, pas lagi bikin skrip ini. Chipsetnya ngebut, tapi ada yang lebih ngebut. Ya, Snapdragon 8 Elite memang menarik perhatian karena bisa ngasih AnTuTu benchmark sampai 3 juta. Tapi Dimensity 9400 ini aja udah lebih baik dari chipset-chipset yang ada di pasaran untuk saat ini. Dan untuk kebutuhan saya, Dimensity 9400 ini tuh udah lebih dari cukup. Apakah kalian butuh processing power lebih dari ini? Kalian sendiri yang bisa jawab. So, apakah Oppo Find X8 Pro ini layak buat dibeli? Menurut saya iya. RAM 16GB, storage 512GB dijual dengan harga kurang dari 20 juta. Menurut saya ini harga yang pantas dan masuk akal. Bahkan yang menurut saya lebih menarik adalah varian non-pro-nya guys. Oppo Find X8 biasa, speknya hanya beda dikit dari Find X8 Pro. Desainnya sama-sama mewah, bedanya lebih mengotak, nggak ada periskop telephoto 6x optical zoom, nggak ada quick button, layar lebih kecil, bukan LTPO, dan baterainya lebih kecil aja. Sisanya sama, sistem kameranya sama, chipsetnya sama, dan baterainya juga tahan lama. Di smartphone mungil ini tertanam baterai besar 5630 mAh. Harganya mulai di 13 jutaan aja. Tapi experience yang dikasih itu tuh persis smartphone flagship. Edan banget kan? Buat yang versi biasa, apakah butuh video review terpisah? Kasih tahu aja di kolom komentar ya. Dan itu aja pendapat saya mengenai Oppo Find X8 Pro. Buat saya ini adalah smartphone yang proper, harganya juga oke, dan yang paling penting adalah dia tuh sudah tersedia untuk saat ini. Karena smartphone flagship dari brand lain mungkin akan tersedia setelah tahun depan. So ya, good job Oppo. Atau yang ini aja ya. Yang ini juga bagus. Hah? Yang ini juga bagus nih. Oh ya? Find X8. Tele 6 kali. Ya cuma itu doang. Iya sih. Jauh lagi harganya. Iya. Juta bedanya. Speknya sama. Ya oke nih. Lebih value for money.